Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Ahmad Sanusi adalah salah seorang ulama pendiri PUI setelah Kiai Haji Abdul Halim Majalengka. Ia lahir pada malam Jumat tanggal 12 Muharram 1306 Hijriah atau 18 September 1888 Masehi di Kampung Cantayan, Desa Cantayan, Kecamatan Cantayan, Kabupaten Sukabumi. Daerah tersebut dulunya bernama Kampung Cantayan, Desa Cantayan Onder Distrik Cikembar, Distrik Cibadak, Abdeling, Sukabumi. Anak ketiga dari 8 bersaudara, pasangan Kiai Haji Abdul Rahim atau Ajengan Cantayan, pimpinan Pondok Pesantren Cantayan dengan Ibu Empok. Sejak kecil, ia hidup di lingkungan keluarga yang religius sampai usia remaja. Di lingkungan keluarga inilah ia mendapat pendidikan agama Islam yang begitu ketat, sehingga selain hafal Al-Quran, di usia 12 tahun, ia juga menguasai berbagai disiplin ilmu agama Islam, seperti ilmu nahu, shorof, tauhid, fikih, tafsir, mantik, dan lain-lain. Di sekitar usia 17 tahunan, Kiai Haji Ahmad Sanusi mulai melanglang buana untuk menambah pengetahuan dan mencari tabarukan kepada para ulama di berbagai pesantren yang ada di wilayah Jawa Barat selama kurang lebih 4,5 tahun. Pesantren yang pernah ia kunjungi diantaranya adalah Pesantren Salajambe Cisaat Sukabumi, pimpinan Ajengan Soleh atau Ajengan Anwar, Pesantren Sukamantri Cisaat Sukabumi, pimpinan Ajengan Muhammad Sidik, Pesantren Sukaraja Sukabumi, pimpinan Ajengan Sulaiman atau Ajengan Hafid, Pesantren Cilaku Cianjur untuk belajar ilmu tasawuf, Pesantren Ciajag Cianjur, Pesantren Gentur Walung Kondang Cianjur, pimpinan Ajengan Ahmad Satibi atau Mama Gentur, Pesantren Buni Kasih Cianjur, Pesantren Keresek Belubur Limbangan Garut, Pesantren Sumur Sari Garut, Pesantren Gudang Tasikmalaya, pimpinan Ajengan Raden Sujai, Pesantren Babakan Selaawi Baro Sukabumi, pimpinan Ajengan Apandi. Di pesantren inilah Kiai Haji Ahmad Sanusi mengakhiri masa lajangnya setelah bertemu dengan seorang gadis yang bernama Siti Juwariah, putri dari Ajengan Apandi yang akhirnya ia nikahi. Beberapa bulan kemudian setelah menikah, sekitar tahun 1910 Masehi, Kiai Haji Ahmad Sanusi beserta istri berangkat ke Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, ia beserta istri tidak langsung pulang ke kampung halaman, namun mereka bermukim di Mekah Al-Mukarramah selama 5 tahunan untuk memperdalam dan menambah wawasan keilmuan serta pengalaman dengan melakukan kontak baik kepada para ulama tingkat internasional maupun para tokoh pergerakan nasional yang sedang mukim di Mekah Al-Mukarramah. Para ulama dan tokoh pergerakan yang ia kunjungi sewaktu di Mekah Al-Mukarramah, baik untuk ditimba ilmunya maupun untuk dijadikan teman diskusi dari kalangan ulama, diantaranya adalah Syekh Soleh Bapadil, Syekh Maliki, Syekh Ali Toib, Syekh Said Jawani, Syekh Jaini Dahlan, Syekh Haji Muhammad Junaidi, Syekh Haji Abdul Jawawi, Syekh Haji Mukhtar At-Torid Al-Buguri, Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, Syekh Mahfud Termas, dan lain-lain. Dari kalangan kaum pergerakan diantaranya adalah Kiai Haji Abdul Halim, tokoh pendiri PUI Majalengka, Haji Abdul Muluk, tokoh Serikat Islam, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Mas Mansur, tokoh Muhammadiyah, dan lain-lain. Selain ilmu agama yang ia pelajari dan dalami juga, ia mempelajari dan mendalami pula ilmu-ilmu umum seperti ilmu fisika, ilmu kimia, dan lain-lain. Ia ikut terlibat dengan jaringan ulama muslim terpelajar di Haramain, Makkah dan Madinah.
ia melakukan pergumulan pemikiran dengan para intelektual Arab pada zaman liberal sekitar tahun 1798 sampai dengan 1939 Masehi, seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Syed Rashid Ridho, dan lain-lain. Bahkan di tahun 1913 Masehi, ketika Kiai Haji Ahmad Sanusi masih berada di Haramain, ia menjadi salah seorang anggota Partai Sarekat Islam Indonesia. Fakta-fakta ini menandakan bahwa adanya keterlibatan Kiai Haji Ahmad Sanusi dalam koneksi jaringan ulama di Asia Tenggara. Selama 5 tahun bermukim di Mekah, Kiai Haji Ahmad Sanusi memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga menurut tradisi lisan yang berkembang di kalangan para ulama Sukabumi, bahwa saking mendalamnya ilmu beliau, maka sebagai wujud penghargaan dan pengakuan ketinggian ilmu beliau dari para syekh yang ada di Mekah, ia mendapat kesempatan untuk menjadi imam sholat di Masjidil Haram. Bahkan salah seorang syekh sampai mengatakan bahwa jika seseorang yang berasal dari Jawi yang hendak memperdalam ilmu keagamaan, ia tidak perlu pergi jauh-jauh ke Mekah, karena di Jawa, tepatnya di Sukabumi, telah ada seorang guru agama yang ilmunya telah mencukupi untuk dijadikan sebagai guru panutan yang pantas diikuti. Sepulang dari Mekah Al-Mukarramah pada bulan Juli 1915 Masehi, Kiai Haji Ahmad Sanusi mengabdikan ilmunya di pesantren Cantayan sekitar 6 tahun. Selanjutnya, beliau mendirikan pesantren Genteng yang dipimpin dan dikelola langsung oleh beliau sendiri sampai dengan tahun 1927 selama 6 tahun. Di bulan Agustus 1927 Masehi, dekat pesantren Genteng, terjadi insiden perusakan 2 jaringan kawat telepon yang menghubungkan Sukabumi, Bandung, dan Bogor. Peristiwa ini dijadikan sebagai bukti pemerintah Hindia Belanda untuk menangkap dan menahannya. Dengan alasan itulah ia mendekam di penjara Cianjur selama 9 bulan sampai bulan Mei 1928 Masehi, terus dipindahkan ke penjara Nyomplong, Kota Sukabumi selama 6 bulan sampai bulan November 1928 Masehi. Selanjutnya, sejak bulan November 1928 Masehi, Kiai Haji Ahmad Sanusi diasingkan atau dibuang ke Tanah Tinggi, Senen Batavia Sentrum selama 6 tahun sampai tahun 1934 Masehi. Pada bulan Agustus 1934 Masehi, Kiai Haji Ahmad Sanusi dipindahkan ke Kota Sukabumi dengan status tahanan kota selama 5 tahun dari bulan Agustus 1934 sampai dengan turunnya keputusan Gubernur Jenderal nomor 3 tanggal 20 Februari 1939 yang ditandatangani oleh AWL Carda. Isinya menyatakan mengakhiri masa tahanan kota Kiai Haji Ahmad Sanusi. Maka semenjak turunnya keputusan Gubernur Jenderal tersebut, Kiai Haji Ahmad Sanusi sudah menjadi orang bebas. Hikmahnya, selama 15 bulan di penjara dan 11 tahun diinternir, dibuang dengan status tahanan kota, maka Kiai Haji Ahmad Sanusi menjadi seorang penulis yang produktif. Tidak kurang dari 126 judul kitab yang ia tulis dari berbagai disiplin keilmuan, di antaranya tafsir Al-Quran, ilmu tauhid, ilmu fikih, ma'ani, bayan, dan lain-lain. Sebagai guru dan orang tua yang baik, ia mendidik dengan baik anak-anaknya maupun santri-santrinya menjadi ulama-ulama besar dan berpengaruh, tidak hanya di Jawa Barat, akan tetapi berpengaruh pula di tingkat nasional. Ketika mengajar di pesantren Cantayan, melahirkan santri angkatan pertama menjadi ulama-ulama besar, di antaranya Ajengan Nahrawi, pendiri Pondok Pesantren Yasmida Cibatu, Cisaat, Sukabumi; Ajengan Abbas Nawawi, guru pesantren Gunung Puyuh; Ajengan Masturo, pendiri Pondok Pesantren Al-Masturiyah, Cisaat, Sukabumi; Ajengan Uci Sanusi, pendiri Pondok Pesantren Sunanul Huda Cikaroya, Cisaat, Sukabumi; Ajengan Afandi,
pimpinan Pondok Pesantren Tarbiyatul Falah Sadamukti Cicurug Sukabumi, ajengan Muhammad Pudoli, pendiri Pondok Pesantren Al-Falah dan Madrasah Jannatul Amal Cikarang Bekasi, dan lain-lain. Ketika mengajar di pesantren Genteng Babakan Sirna, melahirkan santri angkatan kedua menjadi ulama-ulama besar, di antaranya ajengan Abdullah bin Nuh, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ghazali dan Al-Ihya Bogor, ajengan Damiri Yusuf Taujiri, pendiri Pondok Pesantren Cipari Wanaraja Garut, ajengan Badrudin, pendiri Pondok Pesantren Kadu Dampit, dan lain-lain. Ketika mengajar di pesantren Gunung Puyuh, melahirkan santri angkatan ketiga menjadi ulama-ulama besar, di antaranya ajengan Dadun Abdul Kohar, pendiri pesantren Ad-Dakwah Cibadak Sukabumi, ajengan Khair Apandi, pendiri pesantren Miftahul Huda Manunjaya Tasikmalaya, Dr. Kiai Haji Ejet Mutakin, pendiri Yunisba Bandung, ajengan Maksum, pendiri Pondok Pesantren Bendongan Bogor, Kiai Haji Ibrahim Husain, pendiri dan rektor pertama IIKI, serta pernah menjadi ketua Majelis Fatwa MUI Pusat, ajengan Ruhiyat, pendiri Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya, ajengan Ishak Parin, pimpinan Pondok Pesantren Cintawana Singaparna Tasikmalaya, ajengan Irfan Hilmi, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Kabupaten Ciamis, ajengan Soleh Iskandar, tokoh militer, Dr. Andes Kiai Haji Samsudin, mantan Kanwil Depag Provinsi Jawa Barat. Dalam memperjuangkan pemikiran dan gagasannya untuk kepentingan agama, bangsa, dan negara, beliau aktif dalam berbagai lembaga dan kegiatan, baik sebagai pendiri dan pelaku maupun sebagai pelaksana. Di antaranya, pernah menjadi anggota BPUPKI, pengurus Jawa Hokokai atau Kebangkitan Bangsa, pengurus Masumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, anggota KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, anggota Dewan Penasehat Daerah Bogor, Wakil Residen Bogor. Bahkan di wilayah Keresidenan Bogor, Kiai Haji Ahmad Sanusi membidani lahirnya Tentara Peta Pembela Tanah Air, PKR Badan Keamanan Rakyat, KNID Komite Nasional Indonesia Daerah. Ia juga menjadi Ketua Umum Pengurus Besar AII, POII atau PUII, instruktur pada pelatihan ulama yang diselenggarakan oleh pemerintah militer Jepang, serta menjadi pendiri Pondok Pesantren Genteng, Pondok Pesantren Gunung Puyuh, organisasi Underbow, AII seperti BII, Jainabiyah, IMI, pendiri GUPPI, Gabungan Usaha-Usaha Perbaikan Pendidikan Islam, dan lain-lain. Pada hari Ahad, malam Senin, tanggal 15 Syawal 1369 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 31 Juli 1950 Masehi, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, ia dalam usia 63 tahun berdasarkan hitungan kalender Hijriah atau 61 tahun, 10 bulan, dan 22 hari menurut hitungan kalender Masehi, dipanggil dengan tenang oleh Sang Pencipta untuk kembali ke haribannya di pesantren Gunung Puyuh dan dikebumikan di komplek pemakaman keluarga di sebelah utara dari pesantren Gunung Puyuh, Sukabumi. Untuk mengenang jasa-jasanya, pemerintah kota Sukabumi mengabadikan namanya menjadi nama salah satu jalan di kota Sukabumi yang menghubungkan antara Jalan Cigunung sampai dengan Degung, yaitu Jalan Kiai Haji Ahmad Sanusi. Juga namanya diabadikan pula menjadi nama terminal tipe A, yaitu Terminal Tipe A Kiai Haji Ahmad Sanusi di Jalan Jalur Ringkar Selatan yang berada di kota Sukabumi. Kemudian oleh Ketua Umum YASPI Pondok Pesantren Samsul Ulum Gunung Puyuh Sukabumi, namanya juga diabadikan menjadi nama gedung Auditorium Kiai Haji Ahmad Sanusi di Pondok Pesantren Samsul Ulum Gunung Puyuh Sukabumi. Selanjutnya oleh Yayasan Museum Kiai Haji Ahmad Sanusi, namanya diabadikan menjadi nama museum di Sukabumi, yaitu Museum Kiai Haji Ahmad Sanusi. Kemudian namanya bersama rekannya Kiai Haji Abdul Halim Majalengka menjadi sebuah nama perguruan tinggi di Bandung dengan nama UHS, Universitas Halim Sanusi.
dan karyanya dalam bidang tafsir Al-Quran yang populer di wilayah Jawa Barat, Banten, dan Jakarta, yakni Rodotul Irfan, dan oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Heriawan LCMSI, Gubernur Jawa Barat saat itu, dijadikan nama Masjid Raya Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Jalur Lingkar Selatan, Cibolang, Sukabumi. Sedangkan oleh pejuang 1945, ia dikukuhkan menjadi perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian oleh Presiden Republik Indonesia kedua, Haji Muhammad Soeharto, ia dianugerahi bintang Mahaputra Utama pada tanggal 12 Agustus 1996 Masehi di Jakarta, dan bintang Mahaputra Adi Pradana dari Presiden SBY pada tahun 2006. Wallahu a'lam.